Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang, dicinta, disayang, diberkati sama Tuhan. Kita bersuka cita di dalam Dia Yesus, dan kita setia sama Tuhan karena cintanya Tuhan senantiasa setia sama kita. Kita dipelihara kemarin tanggal 8, sekarang sudah tanggal 9, besok tanggal 10, terus berjalan hari demi hari. Tapi berjalanlah beriringan dengan kasih Tuhan. Roh Kudus akan tuntun kita. Seperti yang kemarin tadi malam saya sampaikan, minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kedua sayap burung nasar, itu Roh Kudus dan firman Tuhan. Dan saya Pastor Yakob Rahmat pada kesempatan pagi ini mau menyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku ya Roh Kudus setiap hari. Jangan sampai kita mengkhianati Yesus. Seperti lihat ini saudara, dia tidak setia sama Tuhan. Karena Tuhan sudah tunjuk Yoas, ya, dibimbing oleh Imam Yoyada, tapi kenyataan dia tidak setia. Pada waktu Imam Yoyada meninggal, akhirnya dia kembali kepada gaya-gaya lama kehidupan orang tua yang tidak berkenan sama Tuhan, yaitu menyembah kepada dewa-dewa. Akhirnya Tuhan perintahkan anak Imam Yoyada namanya Sakaria yang dipenuhi Roh Kudus menegur Yoas. Nanti kita mau baca firman Tuhan. Biar kita minta sama Tuhan. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Kita minta sama Tuhan supaya Roh Kudus, kedua sayap burung nasar, Roh Kudus kan tuntun kita supaya kita berpegang kepada hidup di dalam firman Tuhan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah nama-Mu, amin, haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah, amin, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaiblah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Nama yang beriman, Yesus namanya, amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh Kudus, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus sampai kita berjumpa dengan Yesus di surga selamanya, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa,
Kuduskan kami pagi ini, mau baca firman-Mu, hati kami, pikiran kami. Ampunilah semua dosaku, ampuni semua salah kilaku Bapa. Roh Kudus, tuntun hidupku agar kami berjalan dalam firman kebenaran yang datang dari Engkau. Berikan kami kedua saya burung nasar Bapa, itu Roh Kudus dan firman Allah, untuk menuntun kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan dan kekudusan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Seperti tadi malam kita baca firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 12. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kedua saya burung nasar, itu firman Allah dan Roh Kudus akan tuntun kita. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 25 dikatakan, maksudku ialah hiduplah roh ini Roh Kudus Bapak Ibu. Maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Kehidupan kita sehari-hari banyak dipimpin oleh kedagingan. Saya kalau dipimpin oleh daging tidak mau menyampaikan firman Allah, mau berfoya-foya, mau hidup menurut daging, tapi nanti ujungnya kematian. Ya, jadi banyak jalan yang disangka orang kelihatan lurus, kelihatan baik, tapi ujungnya menuju maut. Saya tidak mau menuruti daging. Maka kita firman Allah ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Mari Bapak Ibu bersama saya. Diberikan Tuhan saya burung nasar. Itu Roh Kudus dan firman Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Supaya kita tidak hidup penuh daging seperti Raja Yoas. Mari kita baca. Kita mau melanjutkan baca Bapak Ibu, kita cinta Yesus. 2 Tawarikh pasal 24 ayat 17 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yoyada mati, nama Yoyada mati, dia mentor rohaninya Raja Yoas mati. Pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Ini lihat saudara, ingin dipimpin oleh daging. Imam Yoyada membawa mereka untuk hidup di dalam firman Allah. Tapi begitu Imam Yoyada mentornya Raja sudah nggak ada lagi. Maka penting Bapak Ibu harus ada mentor, harus ada pimpin hamba Tuhan yang rohani. Saya dengan di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan firman Allah ini kepada Bapak Ibu pagi malam atas izin perkenanan Tuhan. Supaya kita selalu mencari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan sampai mereka meninggalkan rumah Tuhan, beribadah kepada patung-patung, mati saudara. Ayat 19, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Coba banyak orang Kristen, banyak mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan cinta kepada bangsa Israel. Tuhan cinta kepada kita semua. Cara Tuhan yang dahsyat. Cara Tuhan memimpin bangsa Israel. Dia kirim nabi-nabi. Supaya bangsa Israel kembali sama Tuhan. Supaya Raja Yoas kembali sama Tuhan. Tapi mereka keras kepala tidak mau mendengarkannya. Tuhan utus anak Imam Yoyada namanya Sakari ayat 20. Lalu roh Allah menguasai Sakari anak Imam Yoyada. Dia tampil depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Habis saudara, kalau kita ditinggalkan Tuhan, mati sudah, celaka saudara. Gak ada harapan, gak ada surga. Kalau kita jauh dari Tuhan berarti jauh dari surga. Tidak dipimpin oleh Tuhan berarti tidak dipimpin masuk ke surga. Maka pentingnya di kita diminta roh Allah berkuasa dalam kita. Minta sama Tuhan kemarin yang saya bacakan firman Tuhan. Yaitu minta sayap burung, kedua sayap burung nasar. Itu firman dan Roh Kudus. Ayat 21. Tapi mereka mengadakan persekepakatan terhadap dia. Dan atas perintah raja mereka melontarkan dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Sakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Wah, jahat saudara. Ini orang kalau tidak ada Tuhan jahat.
Raja Yoas, kalau waktu ada Imam Yoyada sebagai mentor rohani, gembala rohani, dia hidup taat kepada firman Tuhan. Tapi begitu Imam Yoyada mentor mati, mentornya Raja Yoas siapa? Kedagingan iblis. Sehingga dia jahat. Ini bukti nyata. Kalau orang tidak ada roh Tuhan, tidak ada firman Allah, tidak ada kedua saya bunuh nasar, firman Roh Kudus, orang itu jadi jahat. Raja Yoas langsung dia bunuh, ya, imam yang Sakari anak Yoyada mati sudah. Dan anak Yoyada Imam Sakari berkata, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Hati-hati, ada hukum tabur tuai, sudah takut sama Tuhan. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas. Nah ini lihat. Begitu Yoas tidak bertobat, dia tidak taat atau melanggar firman Tuhan, langsung diserang oleh tentara Aram maju menyerang Yoas. Dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dan bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka. Dan segala jaran dikirim mereka ke kerajaan. Coba ini. Tidak ada penyertaan Tuhan, iblis menyerang. Nggak bisa saudara. Makanya di sini dengan ada yang kita baca firman Tuhan, jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan. Habis tinggalkan Tuhan berarti menuju kematian, gitu aja. Tinggalkan Tuhan menuju neraka. Tinggalkan Tuhan menuju kehancuran. Tinggalkan Tuhan menuju pada kegagalan, keputusasaan, mati. Mohon maaf. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, padahal ini lihat tentara Aram sedikit. Namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Coba nih, bangsa Israel udah besar tentara, tapi Tuhan kirim tentara Aram. Kenapa sedikit? Tapi Aram atas izin Tuhan kalahkan Israel. Kenapa? Mereka bandel keras kepala, Raja Yoas itu. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, berarti tidak ada penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, lawannya si iblis. Kalah dengan iblis. Ini bukti nyata. Kalau kita tidak disertai Tuhan, kalah lawan iblis. Demikian orang melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persekepatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tapi ia tidak dipegunungan. Mati raja mati, mati yang tidak terhormat. Karena di sini tidak dikuburkan, ya, dikuburkan raja-raja. Mereka mengadakan persekepatan terhadap dia ialah Sabat anak Simet, perempuan Aman, dan Yosabat anak Simri, perempuan Yoab. Ayat 27 yang terakhir. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan nilai yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua tertulis dalam kitab tafsiran kitab raja-raja. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Anaknya Amasya, anak Yoas menggantikan. Dan bukti nyata, Yoas jauh dari Tuhan, jauh dari kehormatan. Tidak dihormati, saudara. Lihat ini. Tidak masuk di kubu di hati raja-raja. Ya, di sini tidak dibawa pekuburan raja, tapi tidak dibunuh raja-raja. Kalau saya baca 5, karena sudah berdosa kepada Tuhan, hilang kehormatan, hancur, gagal di luar Yesus. Puji nama Tuhan kita dengan adanya baca firman Tuhan, membawa kita, ayo kita mau kembali sama Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, kita diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita minta, peganglah tanganku ya Roh Kudus, haleluya. Setia baru, ya amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, amin, haleluya. Tanpa Rohmu, amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Jalan Tuhan penuh dengan kebenaran. Jalan Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari datang kepada Yesus, berjaga dan berdoa. Kita ikuti firman Tuhan. Jangan seperti Raja Yoas, dia berubah setia. Seperti siapa lagi yang berubah setia, saudara? Yudas Iskariot berubah setia. Dia menjual Yesus. Raja Saul berubah setia. Banyak orang Kristen murtad, tidak setia sama Tuhan. Mari kita mau setia, berpegang pada janji Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, di situ sudah makin dekat dengan berkat Tuhan. Dekat dengan Yesus, tercurah berkat Tuhan. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Kita masuk di dalam kerajaan surga, kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.